kopi, rokok. Nah, saya ngambil yang kopinya. Lumayan. Tapi umur 13 belum. Maka dulu kalau ditanya, waktu saya riado, saya paling banyak tidur. Tapi berkualitas. Dalam tidurnya zikir. Mataku tertidur, kolbuku jalan-jalan. Beneran. Itu sampai kita ngeliat tubuh kita nama Allah. Di kaki, di mulut semuanya lafaz Allah, Allah, Allah. Wah, alhamdulillah ya, dihibur sama Allah. Soalnya kalau bangun batuk, teman-teman protes, kamu nih, saya lagi asik zikir Allah, Allah, pas batuk hilang nikmat. Akhirnya mereka doa, ya Allah tidurkan Ar-Razi. Jadi saya tertidur itu karena doa teman saya di samping. Maka tidur saya itu wirid. Ini ngeles ya. Tapi asli, satu kali Abul Hasan Syazili Qaddasallahu sirrahu ngomong ke muridnya, khadamnya, ya, dakni, biarkan saya mau wiridan. Attakhiz wirdan. Saya mau ngambil wirid, mau amalin wirid. Terus muridnya nungguin, oke. Masuk beliau ke kamar, ambil bantal, tidur. Muridnya bingung, mulai syak nih kolbunya. Ini jangan-jangan bukan wali Allah nih, wali setan. Ya, khodam itu ujiannya berat, tapi kalau dia bisa melawan ini, dia jadi wali juga. Ini hebatnya khodam. Dia nggak perlu banyak wirid, dia cukup khidmat kepada yang banyak wirid. Tapi di kolbunya ada syak dikit, batal khidmatnya. Nah, inilah ilmu Sayyidina Anas bin Malik. Bangun tidur, ya, belum nanya, Abul Hasan Syazili sudah melihat ada pertanyaan besar di kepalanya, kepala khadamnya ini. Akhirnya beliau ngomong, wahai sahabatku, tahukah kamu aku bisa wirid malam nanti itu karena tidur sejenak malam siang ini. Maka naumi wirdan, tidurku itu juga wirid. Tuh, bisa nggak antum tidurnya wirid? Wiridnya karena pengen apa, tidurnya, oh saya mau ngaji nih, terus kuat, saya tidur sebentar, setengah jam aja. Niat begitu nggak? Itu tidur sudah wirid. Oh malam nanti nih saya mau wiridan, tiap malam saya mau wiridan, maka harus tidur sekitar setengah jam atau 1 jam, jangan lebih. Kalau lebih bukan wirid namanya, ngorok tuh. Itu beda ya, sebentar aja. Tadi kita mengamal gitu, saya nyetor itu. Kita berangkat subuh ngajar, orang tidur kita udah jalan. Ba'da subuh, ba'da ta'lim, saya minta ke pengurus masjid sediain kasur buat saya sebentarnya, nggak usah yang bagus-bagus. Saya mau tidur setengah jam aja. Tidur tadi sebelum antara subuh dengan duha saya tidur setengah jam. Segernya bukan main. Kalau nggak ngomongnya salah-salah. Nabi Adam, Nabi Musa, balik-balik. Ya, itu ciri-ciri saya kurang tidur. Sama nih beliau-beliau ini kalau capek begitu. Lelah hayati katanya. Tadi sebelum ngajar kita tidur juga. Sekitar setengah jam juga, alhamdulillah. Maka makruh qailulah lebih dari 1 jam. Makruh qailulah, qailulah itu tidur di siang hari lebih dari 1 jam. Ya. Itu namanya kaisurah. Baik, ya. Jadi ada orang martabat wudhunya, jadi makom dia wudhu, makom dia mandi suci, mandi wajib, itu baru suci dari yang hadas zahir. Tapi ini sudah bagus. Ini muslimin, ini makom muslimin. Ya. Nah, cuma di sini aja udah banyak setannya, namanya walhan. Walhan itu yang bikin ragu, yang bikin kita berulang-ulang wudhu, yang bikin takbir berulang-ulang. Nah, itu kena setan dia. Ada ngeliat orang imam lagi, Allahu Akbar, kita ikut Allahu Akbar. Ini sholatnya sir, terus dia ulang lagi takbir. Kita udah baca Fatihah, gimana tuh? Nah, itu akibat wudhunya dia diganggu, disentuh oleh setan, namanya walhan. Ada di Sahih Muslim. Nabi sendiri yang mengabarkan ada nama syaitan. Tuh syaitan itu punya nama, masa roh ente nggak punya nama? Sorry, kajian ini ditutup ya.
sorry keceplosan ya. Saya nggak tahu kapan kajian ruh ini bakal dibuka lagi, wallahualam. Ya, sekarang tutup deh, kita ngaji-ngaji kitab kayak biasanya. Kayak sesekali kita contoh-contoh begitu. Karena wa ma utitum minal ilmi illa yang qalila ini kita ambil dikit-dikit. Sunnah kan? Qalila. Hadas zahir, hadas kecil, hadas besar. Hadas kecil contohnya apa? Kentut. Saya mau tanya, nyentuh istri, di mana hadasnya? Dihukum hadas loh. Bener nggak? Batal wudu nggak? Sentuhan lawan jenis dalam mazhab Syafi'i loh ya, mufti. Bener ya? Batal wudu kan? Dihitung hadasnya apa? Hadas kecil. Loh, di mana hadasnya? Maka ini bukan hadas hakiki zatnya, hadas hukumnya. Tapi saya tidak mengambil mazhab itu, walaupun mazhab saya Syafi'i. Maka saya sentuhan sama istri, bagi saya nggak batal, bagi dia batal. Bagi dia, saya ini penyebab dia berhadas. Dihukumi hadas. Hadas hukmi, bukan hadas secara zati. Ya, mau protes dia. Kita dulu talaki juga ini. Jangan dikira aneh ngaji tasawuf mulu dari dulu. Enggak. Kita ngaji Anutut Talibin kepada Abu Yanuman Bashir 2 tahun lamanya. Yang Talibin, ada ngaji Anutut Talibin kan? Ada kan? Nah, itu kita mazhab Syafi'i bukan? Khatam kitab Matan Takrib dan juga beberapa bagian dari Syarah Qasim Ibnu Qasim. Alhamdulillah bersanad kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Alhamdulillah ya. Cuma kalau saya ngajar fikih nanti ada yang marah sama saya, bukan Bu Yasfi yang marah. Ada orang bilang, lapak aneh kok ente ambil lagi. Kita buat dakwah akidah, kata dia, ente ambil lapak aneh lagi, Rosi. Ya salam, emang ada lapak-lapakan Rabi? Kayak buka lapak aja. Wasaniyah. Sebelum masuk ke saniyah, hadas besar. Apa hadas besar? Bertemunya iltiqa'il khitanain atau khurujul mani. Ada orang ketemu 2 khitannya, tapi dia nggak keluar mani, tetap dihitungi apa? Hadas. Yang belum menikah belum paham lah ya. Pahamnya paling cuma khurujul mani, mimpi basah. Ya. Dan saya berkali-kali katakan, al-wali la yahtalim. Wali nggak pernah dia mimpi basah, kecuali dia mimpi sebelum jadi wali. Karena wali ketemu di dalam mimpinya lawan jenis, dia takut dia. Walaupun di alam zahirnya dia berani, tapi batin sirnya itu takut kepada lawan jenis. Alam bawah sadar dia takut, kecuali kepada yang halal, yang dia kira itu pasangan sahnya. Maka Sayyidina Umar ketika mimpi basah, itu mimpi basah sama istrinya. Lalu dia mengatakan, syaghalatna dunya was siyasah. Kami telah dibuat sibuk oleh dunia atau politik. Jadi Sayyidina Umar ngecek kalbunya sudah mulai terpenuhi oleh politik dunia, itu dia cek mimpi. Maka dalam kajian ilmu thariqah, mimpi itu penting karena dia cara untuk mengecek indikator kesahihan qalbu. Nah, ini yang kemudian hilang dalam majelis-majelis suluk, dalam ribat-ribat surau-surau tarekat, bahwa seorang murid itu harus setor mimpi yang berarti ya, mimpi yang masuk syarat kepada khalifah-khalifah gurunya. Nanti gurunya lapor, khalifah-khalifah mentor-mentornya nanti lapor ke gurunya, dan itu dicatat dulu begitu, atau minimal diingat. Walaupun si guru akan diberi isyarat, cuma kan isyaratnya kadang beda yang dia lihat dengan yang muridnya lihat. Seperti itu. Oleh karena itu teman-teman, usahakan kalau tidur dalam keadaan bersuci. Dingin sekali udah tayamum. Ya. Yang penting ada usaha untuk bersuci. Supaya apa?
kita tidur dalam keadaan suci, kata Nabi, siapa yang tidur dalam suci, maka Allah perjalankan ruhnya di alam malakut. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kenapa ruh kita ini jarang ketemu orang soleh, jarang ketemu ruh yang aulia, anbiya? Karena tidurnya tidak masuk dengan adabnya. Ya. Al arwah junudun mujannadah. Ruh itu dia berbaris-baris, dia ada polarisasi. Yang bercahaya bersama cahaya, yang kotor bersama yang kotor. Kita udah ngaji bener nih, tapi tidurnya kotor, ya udah nggak masuk. Nah inilah asbab kenapa orang banyak sholat belum ketemu Rasulullah. Ya, dia udah sholat tapi tidurnya nggak pakai sholawat, tidurnya nggak pakai wudhu, nggak ketemu Rasulullah SAW. Watsaniyah, nah ada level kedua orang berwudhu bersuci. Tathhirul jawarih anil jara'im wal atham. Dia bersuci, tidak hanya bersuci secara zahir mengangkat hadas, tapi juga mensucikan anggota tubuhnya dari dosa-dosa besar. Nah, jadi ketika kita nyuci muka itu dietiketkan bahwa dosa mata habis jelalatan itu gugur. Ketika berkumur-kumur kata-kata yang kotor kemudian ikut. Nah, karena kalau kita dikasyafkan Allah, kita ngomongin keburukan orang, itu langsung di sini ada nanah yang berkembang. Kalau antum dibuka, coba nanti minta itu sesekali. Kalau nggak percaya, ya muntah-muntah antum nanti, dan nggak akan kuat hidup. Melihat sini, itu melihat TV itu isinya itu semua ntar. Yang isinya gosip, yang isinya sibuk dengan aib orang. Ya. Kita kan nggak senang nih dengan orang yang berlaku maksiat yang kemudian diberitakan di TV. Tapi coba kita pelaku maksiatnya lalu diberitakan TV, seneng nggak? Nggak seneng kan? Nggak seneng, maka udah tolong berhenti nonton berita yang tentang aib-aib orang, biar masuk ke bab ini. Ya. Nah, jadi jangan-jangan nggak ketemu Nabi dalam mimpi karena dengerin gosip, atau di majelis kita nggak gosip. Kalaupun ngomongin orang untuk cari islahnya, bukan mencari fasadnya. Nah ini syarat, boleh ngomongin orang tapi satu, mencari islahnya, bukan mencari fasadnya. Dan yang ketiga, nah tadi masih, jadi 1 dan 2 masih zahir. Yang pertama zahirnya hadas, yang kedua zahirnya maksiat. Ya. Yang ketiga, tathhirul qalb anil akhlaqidz dzamimah. Dia berwudu, dalam wudunya dia membersihkan kalbunya dari akhlak-akhlak yang buruk. Kalbu ini kan raja. Nah, ini itu semua channel-channelnya, alat-alatnya. Ketika kita berwudu, mata ini sekali melihat maksiat, yang hitam mana? Mata atau kalbu? Maka untuk membersihkan kalbu, bersihin mata yang maksiat itu. Idza aznabal abdu, bermaksiat, maka muncul noda hitam di dalam kalbunya. Kalau maksiatnya mata, bersihin matanya. Maksiat lidah, bersihin lisannya. Maksiat telinga, bersihin telinganya. Jika yang maksiat kalbunya, bersihin kalbunya. Ya. Level 3 ini adalah level wali Allah. Level kedua mukminin muttaqin, level pertama muslimin. Yang pertama muslimin, yang kedua mukminin muttaqin, yang ketiga wali Allah. Dan yang keempat, wali Allah itu terbagi 2, 3. Am, khawas, khawasul khawas. Orang-orang beriman itu am, umum. Jadi yang nomor 2 ini wali am. Tapi yang nomor 3 wali khas, sudah khusus. Dan yang keempat rabi'ah, tathhir sir amma siwallah wa hiya taharatul anbiya'i was siddiqin. Dan yang keempat, bersihnya sir dari selain Allah. Wudu yang dibersihkan, ya Allah, jika ada kecenderungan hatiku kepada selainmu, tolong dibersihkan ya Allah. Kalau sudah begitu, sudah mulai belajar kalbunya jadi kekasih Allah. Ya. Bisa nggak kita semua seperti ini? Bisa, namanya siddiqin.
Dan ini makom bukan hanya untuk orang terdahulu, tapi sampai akhir zaman berlaku. Ini perkataan Imam Ghazali dalam kitab Kimia Us-Sa'adah. Kata beliau, jangan engkau kira orang terdahulu, para nabi dan para aulia, tapi ini untuk semua umat Nabi Muhammad, siapapun yang mau. Jadi kita bisa sampai ke makom ini insya Allah. Maka mulailah berwudu. Tetap harus wudu. Jadi kalau nggak pakai wudu nggak bisa ini dapat. Wudu itu syariatnya apa? Ada airnya, ada niatnya, ada rukunnya, ada syaratnya. Tanpa rukun syarat dari syariat ini nggak nyampe kepada hakikat ini. Itu sebabnya mustahil ahlul haqiqah tidak bersyariat. Tapi sangat masuk akal orang maru ngamalin syariat anti hakikat mungkin. Nggak ada masalah sama kita, ya. Tapi mustahil, wallahi demi Allah saya nggak ketemu ahlul haqiqah kecuali dia bersyariat. Cuma dia bersyariat itu urusan dia dengan Allah. Kita nggak usah atur-atur dia. Guru kok kita ngatur, wali kok kita ngatur. Ya. Oleh karena itu berbaik sangkalah kepada kekasih-kekasih Allah, walaupun di zahir kita nggak ideal, ya, walaupun di mata ini kayaknya ada aib. Ujiannya murid kepada guru adalah syak, karena melihat ada kekurangan pada sisi manusiawi guru. Itulah kalau nggak belajar akidah dengan benar. Dalam ilmu akidah yang terjaga dari dosa siapa? Nabi. Kalau guru mursyid kita kemudian berdosa, ngomong, katakan sadaqallah, sadaqa Rasulullah, maha benar Allah, maha benar Rasulullah. Karena guruku bukan Nabi, pasti dia maksiat. Karena guruku bukan Nabi, pasti dia tidak dijaga oleh Allah, kecuali cuma hifz, mahfuz. Jadi al-anbiya mahsumun wal awliya mahfuzun. Apa beda maksum dengan mahfuz? Nabi itu dijaga dulu, sekarang, nanti, zahir batin. Kalau aulia mahfuz qalbunya. Maka kalau mereka jatuh ke maksiat, pasti dia tahu jalan pulangnya. Kalau dia tersesat, pasti tahu cara baliknya. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah urusin para wali, urusin aja diri sendiri, ya, urusin diri sendirilah, ya. Dan dalam waktu saya ke Kalimantan, saya baca kitab-kitab beberapa karya ulama-ulama di Kalimantan. Siapa yang mengerti ilmu hakikat, maka dia khawas. Siapa yang mengerti ilmu hakikat dan mampu membahasakannya kepada manusia, dia khawasul khawas. Semoga Allah jadikan kita bagian dari mereka. Amin ya rabbal alamin. Barangkali itu muqaddimah, baru 2 paragraf daripada Asrarut Taharah dari Mukhtasar Ihya Ulumuddin, ya. Lebih adem kan daripada ngaji bab akidah. Jism nurani, jism latif, jism katif. Ya, pusing nggak tuh? Istawa bizatihi, bisifatihi, birahmah, pusing sudah. Ya. Jadi sesekali kita loncat-loncat, ya. Insya Allah nanti kalaupun saya ngajar fikih yang sudah dijamak dengan fiqhul batin. Jadi fiqh zahir wal batin. Karena Imam Syafi'i, Imam Ghazali mengatakan, "Mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Orang yang Allah kehendaki ridhonya, kebaikan, keberkahan hidupnya, Allah buat dia faham dalam agama. Maka faqih fiddin itu dulu semuanya. Wad-din arba'ah. Al-Islam wal iman wal ihsan wa akhir zaman. Islam, fikih, iman, akidah, ihsan, tasawuf, akhir zaman, harakah. Itu 4. Maka orang-orang yang Allah faqihkan dalam bahasa agama, faqih, ahli fikih dulu di zaman Rasul yang ngerti 4 ini. Tapi ahli fikih semenjak zaman khalaf, bahkan awal-awal, akhir-akhir dari salaf, itu yang mengerti hukum-hukum zahir. Padahal ahli fikih itu yang ngerti hukum zahir dan batin. Jadi mohon maaf, wahai ahli fikih, kalau ketemu ada mursyid tarekat tidak bisa baca kitab, jangan merasa kita lebih alim dari dia. Katakan, saya diberi Allah ilmu fikih zahir, dia diberi Allah di fikih batin. Itu caranya, supaya nggak GR, ya. Karena saya ketemu ada yang pulang-pulang dari kampus, pulang dari pesantren, baik kampus di sini ataupun di Timur Tengah, ngomongnya apa? Saya punya guru dalam bab zahir, saya lebih alim dari dia.
Dalam batin dia lebih alim saya dulu ngomong begitu loh, ini masa laluku. Sekarang saya berhenti ngomong begitu dah. Astagfirullahaladzim. Udah nggak mau ngomong begitu, ya, nggak mau. Itu wali kalau mau Allah beri ilmunya ada. Mungkin dalam mengibaratkannya, kalau dia orang Sumatera, ya pakai lahjat Sumateranya. Kalau orang Betawi lawan Betawinya, orang Jawa dengan gaya Jawanya. Tapi nur itu kalau turun sama. Nur itu kalau turun sama dengan ente nyantri 40 tahun. Dia turunnya cuma lahzah wahidah. Nah, itu yang terjadi pada aulia Allah tabaraka taala. Jadi teman-teman, ayuhal ikhwah yang ngaji fikih, ngaji kitab, ini kan satu ilmu. Di luar kitab ini kan masih banyak ilmu Allah. Nah, ilmu Allah ini Allah simpan di dalam library yang tidak mudah dibuka. Itulah sudurul ulama. Maka boleh kita sebut sudurul ulama al-auliya, dadanya para ulama, kuburul ma'arif wal hikam, itu kuburannya ma'rifat, ya, bisa begitu, ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad an-nuri dhati wa sirri sari fi jami'il asma' wa sifat wa ala alihi wa sahbihi wa ahli warasatihi ajma'in. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور الذاتي وسر السر في جميع الاسماء والصفات والذات. اللهم صل على سيدنا محمد النور الذاتي وسر السر في جميع الاسماء والصفات والذات. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على ابي ارواحنا سيدنا احمد سيدنا محمد وعلى اله واصحابه وبارك وسلم. الفاتحه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا مسلم المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.